selamat malam permisa. Bertemu lagi bersama saya Siti Mutaharo dalam Learning Journal mingguan ke-10 ini. Dosen pengampi Bapak Dr. Adi Kusuma, Eskom, MSI. Saya Siti Mutaharo akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Permisa, berita investigasi tentang menyelami jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, kondisi jurnalisme di Indonesia. Statistik dan indeks kebebasan pers. Kendala yang dihadapi jurnalis, perkembangan media digital. Sedangkan kondisi jurnalisme di dunia, yang pertama, kebebasan pers global, pengaruh globalisasi dan teknologi. Oke, selanjutnya peran dan fungsi jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, teman-teman. Peran utama jurnalisme investigasi adalah peran jurnalisme investigasi, kedudukan filosofis dan strukturnya dalam kerangka politik yang mengidentifikasikan tanggung jawab mendasarnya terhadap kesehatan demokrasi. Adapun fungsi operasional jurnalisme investigasi. Fungsi jurnalisme investigasi adalah dampak nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan peran watchdog yang secara langsung mempengaruhi mekanisme politik, hukum, dan sosial. Adapun dampak investigasi jurnalisme investigasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fungsi kontrol sosial media terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Melalui proses ini, peliputan yang mendalam dan berbasis fakta, jurnalisme ini mampu mengungkap penyimpangan, korupsi, dan penyelenggaraan etika yang tidak terlihat oleh publik. Selain berdampak secara politik, jurnalisme investigasi juga memiliki pengaruh sosial yang besar, bahwa masyarakat yang terpapar pemberitaan investigatif menjadi lebih kritis dan aktif dalam mengatasi kinerja pemerintah. Melalui liputan mendalam, publik dapat memahami realitas sosial dan politik secara lebih objektif, sehingga meningkatkan literasi serta partisipasi dalam kehidupan demokratis. Adapun tantangan, risiko, dan masa depan jurnalisme investigasi. Yang pertama, tantangan jurnalisme investigasi. Ancaman hukum, intimidasi, kekerasan fisik terhadap wawancara. Yang kedua, resiko keamanan digital. Yang ketiga, persaingan dengan berita cepat dan sensasional. Oke, selanjutnya itu resiko jurnalisme investigasi. Resiko kehilangan nyawa, resiko gugatan hukum, bahkan resiko keamanan data dan kerahasiaan narasumber. Adapun masa depan jurnalisme investigasi, yang pertama itu ketahanan mental dan integritas jurnalis. Yang kedua, dukungan lembaga, media, dan kebijakan publik. Yang ketiga, nilai tambah kepercayaan publik. Selanjutnya, peran masyarakat dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama, teman-teman, peran aktif masyarakat sebagai pengumpulan informasi. Yang kedua, masyarakat sebagai kolaborator dan mitra jurnalis. Yang ketiga, faktor pendukung yang menghambat peran masyarakat. Yang keempat, implikasi bagi media massa demokrasi. Adapun kesimpulan yang tadi saya sampaikan, jurnalisme di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa tekanan politik, hukum, dan ekonomi yang menghambat kebebasan pers. Peningkatan kebebasan pers di Indonesia masih tergolong rendah menurut RSF, menunjukkan perlu perlindungan yang lebih kuat bagi jurnalis.
Jurnalisme investigasi berperan penting sebagai watchdog atau pengawasan kekuasaan, teman-teman. Menjaga agar pemerintah tetap akuntabel dan transparan. Ia juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mekanisme korektif non-struktural, serta penyaluran informasi publik yang kredibel. Dampak jurnalis investigasi sangat nyata, teman-teman, di bidang politik, sosial, maupun kelembagaan. Ia mampu mengungkapkan praktik korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.